Tahun 2015, tepatnya saat saya masih berada di bangku kuliah, di salah satu universitas di kota Medan. Saat itu waktunya untuk kami melaksanakan kuliah kerja nyata, atau biasa disebut KKN. Kelompok kami terdiri dari beberapa orang dari jurusan yang berbeda. Tapi secara keseluruhan, basic kami keguruan. Kami ditempatkan di sebuah desa, yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota, jika dibandingkan dengan penempatan kelompok lainnya. Tapi buat kami, 2 jam perjalanan dengan jalan berbatuan, diapit oleh kebun tebu yang tinggi di sisi kami, tanpa lampu jalan yang memadai. Rasanya cukup untuk kami bisa katakan, bahwa ini memang tempat yang terpelosok. Hari pertama, kami mes mengurus perizinan sembari memperkenalkan diri pada warga sekitar. Dan tentu saja kami manfaatkan kesempatan itu, untuk observasi singkat mengenai latar belakang dan karakter masyarakat pedesaan tersebut. Dan kami menemukan bahwa rata-rata masyarakat sekitar berprofesi sebagai petani. Mereka menghabiskan banyak waktu di kebun, yang memang sepertinya lokasi tersebut sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai kebun. Tidak lama setelah itu, kami pun memasuki hari kedua. Yang tentu saja sebagai mahasiswa keguruan, sekolah menjadi tujuan utama kami. Saya pun mendapat kesempatan untuk masuk ke sebuah sekolah dasar. Dan alangkah terkejutnya saya ketika saya memasuki sebuah kelas. Siapa sangka kelas itu dipenuhi dengan suara, seperti tidak ada kesempatan bagi saya untuk bicara. Saya tahu, ini memang ciri khas sekolah dasar. Rasanya hampir tidak ada kelas di sekolah dasar yang begitu hening. Tapi ini bukan pertama kalinya saya ke sekolah dasar. Sekolah dasar yang pernah saya kunjungi sebelumnya, rasanya tidak seramai ini. Dan ini benar-benar berbeda. Saya terpaku sejenak di depan kelas, sambil berpikir, apa yang harus saya lakukan dengan kelas seribut ini? Dan bagaimana mungkin mereka bisa begitu ributnya saat ada orang baru di hadapan mereka? Saya pun mulai bicara untuk memperkenalkan diri, meskipun hanya sebagian kecil yang mendengarkan. Saya coba lakukan dialog dengan beberapa siswa untuk mengalihkan fokus mereka, sembari berjalan perlahan mengelilingi kelas agar mereka merasa dekat. Dan itu memberikan sedikit hasil meski tidak signifikan di kelas tersebut. Memang sebenarnya saya bukan guru sekolah dasar, saya bukan dari jurusan PGSD ataupun PGMI yang memang ditempa untuk berhadapan dengan anak-anak dengan umur dalam rentang itu. Tapi tentu saja sebagai calon guru, harusnya kami bisa memasukkan diri pada anak umur berapapun. Beberapa hari berada di desa tersebut membuat saya berpikir, apa saya bisa melakukan semua ini? Tapi semua ini juga membuat saya penasaran, mengapa mereka begitu berbeda dengan anak-anak di sekolah yang berada di perkotaan. Dan akhirnya, saya memberanikan diri untuk bertanya pada beberapa orang guru, mengenai hal-hal yang mungkin melatar belakangi sikap anak-anak tersebut. Saya bertanya, mengapa tidak ada tindakan tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran besar? Seperti bolos, berkata kasar, atau bahkan merokok. Dan jawaban guru tersebut membuat saya sangat terkejut. Bagaimana mungkin kita membuat banyak aturan, sementara kita yang ingin mereka sekolah di sini? Maksudnya, tanya saya, kalau kita hukum mereka, mungkin mereka tidak akan masuk lagi besok dan seterusnya. Alih-alih datang ke sekolah, sebenarnya mereka lebih senang ke kebun untuk membantu orang tua mereka, karena dengan itu mereka bisa mendapat imbalan dalam bentuk uang. Begitu juga dengan orang tua mereka, di desa ini minim kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Seolah pendidikan bukanlah hal yang penting buat mereka. Jadi di tahap ini, memang kita bangun kesan agar sekolah itu terlihat menyenangkan, sehingga terbangun kesadaran anak-anak kita bahwa mereka butuh sekolah, mereka butuh pendidikan. Tentu saja, tidak semua desa memiliki situasi yang sama. Di banyak tempat lainnya justru kita melihat semangat belajar yang begitu tinggi. Di mana mereka rela berjalan kaki dengan jarak berkilo-kilometer. Menyeberangi sungai dengan jembatan yang cenderung berbahaya. Namun, dari sini kita bisa ambil pelajaran, bahwa pendidikan harus dilandasi oleh keinginan kita sendiri sebagai individu yang butuh belajar agar tujuannya tercapai. Atau minimal sebagai orang tua, kita bisa tanamkan kesadaran pada anak kita sedari kecil, bahwa ia butuh belajar banyak hal, sehingga ketika tiba masanya untuk anak kita sekolah, gurunya di sekolah bisa fokus mengajari hal-hal yang ia butuhkan,
bukan lagi membangun kesadaran belajar itu dari awal. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda punya sudut pandang lain dari cerita di atas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.